Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita akan bahas langsung ke intinya tuh menganalisa sintaksis. Di sini kita menitik beratkan pada parser, first dan follow. Nah, firstnya ini ada 3 aturan. Jadi kita punya aturan produksi. Nanti kita akan menentukan firstnya gimana, follow-nya juga bagaimana. Nah, di sini untuk first-nya ini ada 3 aturan. Untuk follow set mungkin sama 3 aturan juga. Cuman untuk nanti cara-caranya mungkin banyak. Untuk follow sebenarnya rada banyak juga pendefinisiannya. Kalau first insya Allah masih gampang. Kita awal dulu dengan first dulu. Untuk aturan pertama, jika X itu adalah elemen dari variabel terminal, maka itu langsung jawabannya. Misalnya kan misalnya first X. Nah, si X itu jawabannya si first X itu X. Itu aturan pertama, itu langsung jawabannya gitu. Nah, untuk aturan kedua, kalau di X ini terdapat A alpha, maka A itu adalah bagian dari si first X. Terus kalau ada epsilon, maka epsilon juga first X juga. Itu biasanya A sama epsilon biasanya bebas ya, tergantung dari soal ya. Tapi yang pasti untuk A itu termasuk dari bagian dari first X. Untuk epsilon juga sama, untuk epsilon, kalau ada epsilon ya, itu juga bagian dari first X. Terus kalau jika X itu non terminalnya ada Y1, Y2 sampai sekian sampai dengan Y sama K, itu bentuknya jadi himpunan bagian gitu. Jadi first Y itu bagian first Y1 itu juga bagian dari first X. Kalau dia Y1 menderivasi epsilon, kan dia epsilon itu kan sebelumnya kita tahu tuh kan sebelumnya first Y1 adalah himpunan bagian dari X. Nah, berarti si Y1 anggap aja jadi kan first Y1 himpunan bagian dari first X. Nah, kan kita sebelumnya di aturan 2 kan kalau epsilon itu juga termasuk first X juga kan. Makanya jadi epsilon itu juga sama dengan first Y1 karena first Y1 juga dari bagian dari first X. Maka first 2 itu juga subset dari first X kan sama tuh. Y1 juga first X juga, Y2 juga sama. Tuh. Jadi kayak himpunan bagian gitu, apalagi kan udah kebetul sama epsilon kan. Kalau epsilon kan juga termasuk bagian first X juga gitu. Jadi mau first Y1, mau first Y2 juga apa itu juga first Y3 juga segala macam itu juga masih termasuk dalam first X. Itu kalau first. Kalau follow itu kalau aturan pertama simbol dolar ada dalam follow S jika S adalah string simbol. Jika terdapat produksi A, ini aturan 2 ya, tadi aturan pertama, sekarang aturan kedua. Jika terdapat produksi A, alpha, B, beta, biasanya tuh alpha, B, beta tuh biasanya ada besar, elemen produksinya itu besar, kecil, segala macam, dimana alpha itu dapat berupa seluruh string. Maka semua yang ada di first beta, kecuali epsilon, itu di follow B yang ini nih, B yang besar ini nih, B yang besar. Terus jika terdapat produksi A, ini sekarang yang aturan ketiga, itu tadi aturan kedua, sekarang aturan ketiga. Nah, jika terdapat produksi A, alpha B, B besar, atau produksi A yang tadi yang di aturan kedua, dimana first beta ini biasanya mengandung epsilon, makanya dalam follow A tuh berada dalam follow B. Ini kalau butuh contoh-contoh ini nanti lihat di contoh soal parsing table nanti ya di pertemuan 4. Sekarang kita masuk ke contoh.
Nah, ini contohnya ada himpunan produksi ini. Himpunan produksi yang di sini. Nah, kalau mau untuk gampangnya, simple yang pertama, kalau untuk simpelnya, untuk yang first itu dimulai dari paling ujung kanan. Sementara follow dimulai dari ujung kiri. Jadi, kalau first itu mundur, kalau follow itu maju. Jadi, kalau lihat dari sini, kalau first itu dari 5 ke 1, kalau follow dari 1 ke 5. Kayak gitu. Nah, kan kita ambil yang 5 dulu. Oke. Nah, ini 5, yang nomor 5. Kan F itu terdiri dari E sama ID. Simbol F dengan rows nomor 1, maka dapat first F sama dengan dalam kurung dan ID. Ini kan terminal ya, kalau ini terminal kalau salah. Nah, di dalam terminal ini tuh harus diambil semua, disebutin semua. Jadi dapat first F nya itu adalah buka kurung, ID, buka kurungnya ini sama ID. Yang ini kenapa nggak diambil? Karena yang di bagian ambil ini akan dipakai untuk follow. Karena yang kurung yang di ini kan buka kurung tutup kurung. Nah, untuk yang versi yang diambil buka kurung aja. Kalau ketemu soal kayak gitu ya, yang buka kurung aja. Karena yang tutup kurungnya ini dipakai untuk follow. Biasanya dipakai untuk follow ya. Karena kan nanti kan buat tutup batas ujung ya. Oh, ini batas awalnya gitu. ID juga ikutan ya. Nah, produksi yang diambil itu biasanya tuh di dalam yang terkandung di situ ya, misalkan kalau tanda minus, kali, atau epsilon atau apa, kalau ada F besar kayak terminal FT gitu, itu abain aja, ambilnya yang di dalamnya aja. Misalkan sekarang kita berarti nomor 5 ini adalah aturan ke 1. Aturan ke 1 tuh berarti kan dia bilangnya aturan pertama itu jika X adalah variabel terminal maka langsung aja jawabannya. Berarti misalnya kan misalnya kayak gini nih, ini kan F sama ID, berarti si F ini kan berarti kan first F. Nah, si first F ini di dalam ada siapa? Ya di dalam ada ini kan, buka kurung sama ID. Berarti langsung aja jawabannya buka kurung sama ID kayak gitu. Itu simbol untuk peraturan yang pertama. Sekarang yang kedua, ini kita untuk yang first saya bilang sebelumnya itu berjalan mundur. Kalau follow tuh berjalan maju. Sekarang yang kita mundur nih ke yang T aksen. Berarti first T aksen ya. Ambilnya first T aksen. Ambilnya itu kan dapatnya kan bintang. Nah, itu bintang ini disebut masuk berarti. Namanya masuk. Terus nih juga epsilon juga ini juga yang kalau T aksen ini bintang sama epsilonnya keambil juga. Jadi dia masuknya ke dalam aturan 2. Aturan 2 itu dia kan A juga dari bagian dari first X, epsilon juga sama kan. Berarti first yang bintang ini juga bagian dari T aksen, epsilon juga sama. Gitu, berarti kita ambilnya itu yang aturan kedua. Karena kan kali sama aksen ini juga bagian dari first T aksen. Gitu. Nah, sekarang kita mundur lagi.
ke yang T. Nah, aturan produksi yang T. Nah, T ini, nah kita ambil dulu T ini ada di mana. T ini ada berarti kan si T ini di dalam ini kan ada F kan. F ini ada siapa? F ada ini kan. Berarti first T ini sama dengan first F. Kan kita kan ada F kan. Nih. T aksen juga ada F gitu. Nah, kan simbol T di sini nomor 5 itu kan simbol T dengan arus nomor 3. Nomor 3 itu kan berarti Y1 juga bagian dari X, Y2 juga sama kan, bagian dari X juga. Nah, kalau di sini nomor 5 kan ini berita arus nomor 3, berarti peraturan nomor 3 yang tadi. Berarti kita lihat dulu T di dalamnya ada siapa, atau produksi ada siapa? F sama T aksen kan. F ada siapa? Ini kan. T aksen juga ada ini kan. Juga ada T aksen ada F juga kan. Berarti ini. Berarti first T sama dengan first F. Berarti hasilnya dapatnya buka kurung sama ID. Ya gitu. Terus kita mundur lagi. Aksen. Nah, aksen juga pakai aturan kedua. Ya, aturan kedua. Iya, aturan kedua. Ya, aturan kedua. Kita ambilnya plus sama aksen. Berarti yang mirip-mirip aturannya itu nomor 4 sama nomor 2 pakai aturan nomor 2. Yaitu kalau ada epsilon ambil aja, karena kan epsilon juga termasuk, kalau di nomor 4 ya, berarti epsilon itu juga termasuk first dari T aksen, begitu pun dengan yang di nomor 2. Yang kalau ini kan, kalau yang tadi kan berarti bintang, koma, epsilon. Kalau nomor 2, yang nomor 2 nih, yang diambil itu plus, koma, epsilon. Itu ya, nanti kalau untuk jelasnya nanti saya coba buat di tulisannya. Kalau ini kan pakai kalimat, rada susah ya. Nah, kalau ini sekarang kita mundur lagi kan, pertama sama dengan T, atau produksinya T sama aksen. T ada siapa? Ada F kan? F ada ini kan? Aksen ada siapa? Aksen ada sini. Ada T. T siapa? Ada gini. Berarti first sama dengan first T sama dengan first F. Itu aturan ketiga. Itu. Oke. Ini yang firstnya ya. Saya nanti buat saya langsung buat contoh tulisan lebih singkatnya. Sebentar ya. Oke. Ini yang penjelasan yang dari sebelumnya. Itu kan masih di kalimat. Sekarang nih kita pengerjaannya. Nah, berarti kita untuk yang pertama kita awal dari bawah dulu. Berarti dari first yang ID. Nah, berarti kalau kita tulis itu first F sama dengan, nah kali ini kan kita pakai awalan buka kurung sama kurung itu sama ID. Nah, yang kita ambil itu buka kurung sama ID. Kurung sama ID. Kenapa ini nggak diambil? Yang buka tutup kurungnya ambil, karena ini biasanya nanti di follow. Di follow dipakai. Nah, udah dapat nih. Berarti pakai aturan pertama. Nah, sekarang kita menuju ke yang atasnya, atau first T aksen. Nah, first T aksen nih kan ada ini kali ya sama epsilon. Berarti kita tulis
Kan kalau di itu kan kalinya sendiri pakai aturan pertama. Karena F ini kan juga ada nih, berarti kan masuk aturan pertama langsung jawaban. Tapi kita ada aksen, berarti kita langsung aja masukin si epsilon. Nah ini udah masuk ke aturan kedua gitu. Aturan kedua. Terus kita ke atas lagi pakai first T. Nah first T ini ada siapa? Ada F kan? Ada F kan? F ini ada siapa? Ada ini kan? Berarti first T sama dengan first F. First F. Ini buka kurung sama ID. Masuk ke aturan pertama. Aturan pertama salah, aturan ketiga. Karena kan dia juga bagian juga kan. Dia juga bagian dari ini, dia juga bagian dari ini juga gitu. Tengah-tengah lah istilahnya, tengah-tengah. Terus ke atas lagi pakai first E aksen. Nah first E aksen ini jawabannya juga sama dengan first T aksen ini. First T aksen. Berarti ini kan berarti kan kalau tadi kan kali sama epsilon kan, sekarang plus sama epsilon. Maksudnya aturan kedua. Nah yang terakhir ini first E. First E itu ada siapa? Ada T kan? Di T ada siapa? Ada F kan? Nah F ada siapa lagi? Ada E kan? F ada E juga kan nih, paling ujung. Berarti first E sama dengan first T sama dengan juga first F. First F kan ada juga kan E terus T juga ada F kan, F ada E juga kan nih E tuh. Ini masuk ke aturan ketiga. Mana kalau ada menyambung gini biasanya aturan ketiga, karena kan ini di bagian ini juga bagian dari ini juga bagian dari ini gitu. Bagian dari ini juga bagian dari ini, bagian dari ini juga bagian dari ini gitu, sama. Jadi kayak di tengah-tengahnya. Terus kalau ada epsilon biasanya ya aturan biasa epsilon itu aturan kedua. Tapi kalau ada berawalan kayak gini, kalau bisa start gitu paling bawah, itu langsung aja pakai aturan pertama. Apalagi maksudnya langsung terminal seperti ini, buka kurung begini, itu langsung masuk ke aturan pertama. Ya gitu ya, kayak gitu untuk yang first. Sekarang kita ke follow. Oke, itu tadi untuk cara yang first. Nah yang follow sebenarnya untuk follow juga sama caranya, cuma metodenya kalau tadi kan kita berjalan mundur dari 5 ke 1, kalau follow kita awalnya itu dari 1 ke 5, jadi maju. Start kan dimulakan dari start simbol, jadi maju kan. Nah, start simbol tuh E. Kalau tadi kan dari F, sekarang dari E gitu. Kalau follow itu biasanya ditandai dengan, kalau start simbol itu ditandai dengan adanya dolar. Jadi apapun start simbol, apapun siapa yang jadi start simbol, berarti kan seperti yang pertama kan. Kalau ini kan ke samping ya. Kalau mulainya berjajar ke bawah itu yang tadi di video sebelumnya, itu berarti kalau follow itu mulainya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau first itu dari bawah ke atas, kayak gitu. Nah kalau follow set biasanya tuh ada tandanya, ada si dolar. Nah itu langsung masuk ke aturan pertama. Kalau aturan pertama berarti si follow itu, si dolar itu si follow S. Berarti kalau tadi follow S, berarti ini follow A nya itu dolar, kayak gitu.
Terus nah di sini tapi di ini kenapa di nomor apa sih, nomor 4 kan F sama E kan. Nah nih kalau dilihat dari sini itu kan T itu punya siapa, ada F kan. Nah F itu siapa, ada E kan. Nah E ini nih E juga ada di F kan. Nah ini kita kan jadi kan buka kurung udah kepake, tutup kurung belum kepake dong, berarti tutup kurungnya itu yang kepake. Berarti untuk yang follow E itu berarti dolar koma tutup kurung, berarti nanti tulisnya itu aturan 1 koma aturan 2 kayak gitu. Maaf ya kalau ada suara kucing mengeong ya, sama atau video ada suara kucing meraung biasa. Nah sekarang kita masuk ke nomor 5. Oke, kita masih berfokus di nomor 1 ya. Nah ini kan ada aksen nih. Aksen juga punya yang sama juga kan. T juga sama, F juga kan. Berarti dia masuk ke rules nomor 3. Nomor 3 itu kalau di nomor 3 mirip-mirip, kalau di first itu mirip-mirip yang ada di first aturan ketiga. First aturan ketiga berarti follow set yang aturan ketiga sama juga aturan yang ada di first aturan ketiga. Cuman bedanya kalau dia berbentuk aksen hasilnya tetap sama yang ada di yang aturan produksi pertama. Jadi first E itu hasilnya first E follow E itu sama dengan dolar koma tutup kurung, dia maksudnya aturan 1 sama aturan kedua. Tapi kalau dia udah dalam bentuk aksen itu dia udah masuk ke aturan ketiga, karena kan dia sama juga kan, aksen ini kan posisi terkanan dengan arus nomor 3, maka semua untuk follow E itu dia juga ada di follow E aksen juga, karena aksen juga sama kan, TE juga kan. Nih kan E ada TE aksen juga, sementara aksen juga ada TE aksen juga, berarti kan sama kan, berarti masuknya ke aturan ketiga. Besok kalau aksen itu bisa aturan ketiga, tapi belum tentu juga yang ke bawah. Sekarang masuk ke yang nomor 6, produksi masih berfokus dengan di sini ya. Masih berfokusnya di sini. Ya, fokusnya di sini. Kita pakai aturan kedua. Aturan kedua itu kan dia apa ya? Aturan kedua itu dia kan pakai yang udah sebenarnya kan, bukan sebenarnya sih, gimana aturan kedua ya, jadi dia pakai yang udah gimana ya, jadi yang nomor ada kan sama ada TE, ini TE aksen ini ya. Terus harus nomor 2, maka versi aksen itu kecuali ada epsilon. Ini kan ada epsilon. Kita epsilon gak kepake. Kalau menurut saya epsilon tuh gak kepake, yang kepake tuh langsung aja oke. Kan ada plus nih, berarti kita ambil
plus buka kurung sama dolar, karena kita kan manggil juga tuh yang ada di T ini. T ini kan ada F, ini buka kurung sama dolar, berarti plus dolar sama buka kurung. Nah, pokoknya yang buka kurung sama dolar itu kepake dari start sampai ke bawah, berarti dari follow E sampai follow F itu dolar sama apa dolar sama buka kurung itu bakal kepake terus, paling cuma ada tambahan sana sini, mungkin ada yang sama kok. Nah ini dia. Nah oke, untuk biasanya itu kalau di soal ya, kalau nggak ada aksen biasanya aturannya cuma satu, dan biasanya tuh kalau ada aksen itu biasanya kepake tuh aturan ketiga. Itu kalau follow ya, itu kalau follow. Biasanya first juga sama, pakai aturan ketiga juga kalau sama. Oh maaf, kebalik. Jadi kalau follow, kalau ada aksen biasanya dipakai net class, yang auto kepake tuh aturan ketiga. Kalau nggak ada aksennya itu biasa variasi entar aturan ke satu, kedua, atau aturan kedua, ketiga tuh bebas. Kayak gitu ya kalau lebih kalau follow ya. Ini sebenarnya tuh pengetahuan aja tuh follow set, karena untuk follow set agak lumayan rumit, panjang juga. Karena kan ada yang hasilnya sama tapi aturannya tuh berbeda gitu. Tentunya kalian nggak paham, mendingan untuk bahas yang apa saja. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada kesulitan nanti silakan kalian langsung tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian. Thank you.